kendaraan hilang di area parkir, harus gimana ya Kak? Hai Hukumminders, aku Li. Welcome to channel Hukumind. Gimana nih kabar Hukumminders semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Kemarin aku parkir motor di salah satu mall besar di Jakarta. Aku parkir dari pagi sampai mall mau tutup karena nongkrong sama temen-temen karena udah lama gak ketemu sampai lupa waktu. Nah pas malam mau balik, motor aku udah gak ada di tempat parkir. Aku udah ngadu ke manajemen mall dan ke pihak parkir yang mengelola parkir di mall itu. Tapi aku kayak dipimpong gitu Kak, dan malah dibilangnya itu bukan tanggung jawab mereka. Karena di tiket parkir dan di area parkir ada poster yang bunyinya barang yang hilang bukan tanggung jawab pengelola parkir. Aku harus gimana ya Kak? Dari Raya, usia 26 tahun. Yuk kita bahas. Sebelum kita masuk lebih dalam, kita harus samain persepsi dulu ya Hukumminders ya. Jadi yang pertama, kalau lahan parkir dikelola sendiri oleh pihak mall tanpa menggunakan perantara pengelola parkir, maka ganti rugi bisa dimintakan secara langsung ke manajemen mall. Namun apabila pihak mall menggunakan perantara pengelola parkir yang berbadan hukum, maka ganti rugi haruslah menjadi tanggung jawab dari si pengelola parkir, dikarenakan pemilik lahan atau mall telah menyewakan suatu lokasi atau lahan kepada penyewa yang dinaungi oleh suatu badan usaha. Yang kedua, motor yang diparkir di parkiran mall yang dimana kita dapat tiket parkir dan waktu mau keluar kita diharuskan untuk membayar suatu tarif yang telah ditentukan. Nah, berarti di sini sudah terjadi yang namanya perjanjian penitipan barang yang diperjanjikan dengan tegas. Kita sepakat ya dengan dua hal ini ya Hukumminders ya. Karena udah sepakat, yuk kita bahas ke dasar hukumnya. Menurut Bapak Abdul Halim Berkatullah dalam bukunya yang berjudul Hukum Perlindungan Konsumen, beliau dengan tegas mengatakan bahwa kasus hilangnya kendaraan bermotor ketika parkir jelas sudah melanggar hak pengguna jasa parkir. Pelanggaran ini tidak hanya memberikan gambaran tentang permasalahan hukum saja, tapi juga menggambarkan aspek spiritual, yakni keroposnya pondasi spiritual pelaku usaha. Sementara menurut Bapak Abdul Qadir, makna tulisan yang biasanya tertulis di karcis parkir merupakan klausula yang menyimpang. Pengadilan tidak memperkenankan klausula-klausula penyimpangan dengan mana pihak yang lebih kuat membebankan kewajiban kepada pihak yang lebih lemah. Dengan dasar hukum dalam pasal 1694 KUH Perdata, penitipan barang terjadi bila orang menerima barang orang lain dengan janji untuk menyimpannya dan kemudian mengembalikannya dalam keadaan yang sama. Pasal 1706 KUH Per, penerima titipan wajib memelihara barang titipan itu dengan sebaik-baiknya seperti memelihara barang-barang kepunyaan sendiri. Pasal 1707 ayat 4 berbunyi, jika diperjanjikan dengan tegas bahwa penerima titipan bertanggung jawab atas semua kelalaian dalam menyimpan barang titipan itu. Pasal 1704, penerima titipan sekali-kali tidak harus bertanggung jawab atas kejadian yang tidak terelakkan datangnya, kecuali ia telah lalai mengembalikan barang titipan itu. Dalam hal terakhir, ia tidak bertanggung jawab atas hilang atau rusaknya barang itu, jika barang itu akan musnah juga sekiranya berada di tangan pemberi titipan. Pasal 1714 KUH Per, penerima titipan wajib mengembalikan barang yang sama dengan yang diterimanya. Dengan demikian, kalau titipan itu berupa uang tunai, maka wajib dikembalikan uang tunai dalam jumlah dan jenis mata uang seperti semula, biarpun mata uang itu sudah naik atau turun nilainya. Berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata, setiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang lain yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahan tersebut menggantikan kerugian tersebut. Nah, jadi jelas ya Hukumminders ya, hilangnya kendaraan di suatu area parkir yang dimana terdapat pengelola lahan parkir tersebut, menurut dasar hukum KUH Perdata sudah dibaca tadi, jelas bahwa merupakan kewajiban dari pengelola parkir untuk memberikan ganti rugi atas kelalaian ataupun kemungkinan adanya kesengajaan. Maka ada baiknya untuk tiket parkir, STNK, dan kunci motor tetap ada di bawah pengawasan Hukumminders sebagai alat pembuktian bila mana terjadi hilangnya kendaraan di suatu area parkir. Sementara terhadap klausula baku yang terdapat di tiket parkir ataupun poster sekitar tidaklah berlaku atau sudah batal demi hukum. Hal ini sesuai dengan pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang berbunyi, pencantuman klausula baku oleh pelaku usaha yang menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha adalah dilarang. Dan berdasarkan pasal 18 ayat 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, klausula tersebut dinyatakan batal demi hukum. Dan hal ini juga dikuatkan oleh putusan Mahkamah Agung nomor 3416/PDT/1985. Nah, jadi kurang lebih begitu ya Hukumminders, bila mana
karena terjadi hilangnya kendaraan di suatu area parkir. Yuk dukung kami dengan like, subscribe, dan share ke teman-teman kamu, mungkin mereka ada yang butuh dan semoga bisa membantu. Thank you and stay healthy.